Hai Taurus. Selebihnya cek ke dalam di kolom deskripsi. I don't know, tripping all the time. What the heck is going on with me? Dan setelah ini Capricorn, terus Sagittarius. Sagittarius is tomorrow. Sagittarius, Aries, and then Leo. So, salah. Sorry. Ya. So, now Taurus. Taurus, Capricorn, Leo, Aries, sama Sagittarius gue buat sendiri-sendiri karena view-nya banyak, itu aja. Sebenarnya gue tahu sih ya view-nya agak dikurangin sama YouTube ya. Tapi iya, nggak masalah sih. Saya biasa aja. Jadi ya udah, apa yang harus terjadi ya udah terjadi aja. Gue simpel mah. Oke, ada 10 pedang, ada yang merasa tersiksa, ada yang menunggu-nunggu sesuatu, ada yang menunggu keputusan juga. Ada juga kalian yang tergantung ini, tapi sudah ada yang meninggalkan saya lihat. Dan ini maknanya soal hubungan ya. Soal pekerjaan ada yang nggak tahan juga, pengen pindah ke tempat pekerjaan baru, tapi ya bagaimana. Ada tanggung jawab yang gue lihat ya. Tanggung jawab entar masalah pekerjaan atau masalah asmara. Iya, aplikasikan ke area hidup yang sesuai aja dengan Anda. Karena gue nggak spesifik ngomong soal asmara, nggak spesifik ngomong keuangan, karir, dan sebagainya. Ada juga di lingkungan keluarga ya merasa terhimpit kanan dan kiri karena ada yang ngomong seperti ini, ada yang ngomong seperti itu, jadi bingung juga. Oke, Libra, Gemini, sama Aquarius di sini ya. Oke, jadi kalau gue bilang sih ya, selalu sih kalau kalau memang lo merasa masih bisa nangani, ya silahkan dihadapin aja, silahkan kalian bertahan di tempat itu. Tapi kalau gue, karena gue orangnya udah nggak suka apa ya, nggak terlalu nggak suka bertele-tele ya. Kalau sudah itu red flag buat gue. Kalau sudah sesuatu itu bolak-balik terjadi dan udah harus gue lepasin, ya udah gue lepasin aja karena kalau gue nggak mau terlalu yang mungkin ada perubahan nanti, mungkin ada perubahan. Gue akan cepat, misal kalau masalah kerjaan ya, gue akan cepat mutusin. Kayaknya gue emang harus cari sesuatu yang baru. Jadi gue apa ya ke diri gue sendiri. Akhirnya gue ngeset cari pekerjaan baru atau mempelajari hal baru yang nantinya kalau gue udah nggak mau kerja sama orang lagi atau kerjaan kantoran atau apapun, ya udah gue akan cari sesuatu yang memang ke diri gue ini pas banget, hobi gue suka gitu ya, tapi menghasilkan uang. Gitu sih kalau gue. The Hangman. Kok lu dituntut untuk mencoba sesuatu yang baru ya, ini kartunya Pisces. Dan lu harus lebih banyak mikir deh, harus lebih banyak mikir ke diri lu sendiri gitu loh. Eh, tolong kasih, tolong letakkan, tolong posisikan ke semuanya ke hal yang positif. Karena di sini sebenarnya lu diminta memutuskan, memang lu harus berpikir gitu ya. Memang lu harus mengakhiri sesuatu. Tapi jangan sampai itu ngerugiin lu dan jangan sampai itu terlalu lama diputuskan. Karena kalau lu cuma memikirkan, sementara lu itu udah disuruh ngasih keputusan gitu dan lu itu nggak eksekusi, masih ditunda-tunda karena energi lu ini masih kayak nimbang-nimbang. Ini baik nggak ya? Entar lagi, entar lagi, entar lagi. Ya lama-lama peristiwa itu sebenarnya fade sendiri apa ya, mudar sendiri dan akhirnya ke lu sendiri nggak terlalu yang udah deh nggak apa-apa gitu loh. Dan akhirnya lu nerima apa adanya. Dan cenderung entar akhirnya berulang lagi gitu loh. Karena lu sendiri nggak bisa ngasih keputusan. Karena lu sendiri nggak bisa ngasih, apa ya, nggak bisa ngasih kejelasan gitu loh. Kalau memang hal ini nggak baik buat lu. Dan akhirnya lu sendiri yang ngejebak diri lu ke dalam hal lingkungan, sesuatu, pekerjaan, hubungan yang sama. Jadi karena lo sendiri nggak bisa ngasih keputusan yang jelas pada diri lo gitu ya. Lo orangnya itu nggak bisa yang kayak tegas pada sesuatu. Udah akhirnya orang lain juga, oh si Taurus tuh kayak begini ya. Udah lain kali juga kalau gua kayak begini dia nggak akan kayak begitu. Nah tapi susah kalau elunya memang dalam situasi atau orangnya nature-nya nggak seperti itu gitu loh. Nah akhirnya cenderung bolak-balik ya udah peristiwa itu berulang lagi. Di sini banyak ya, entah itu masalah pekerjaan, keluarga, sama percintaan, di sini porsinya sama. Karena gue lihat juga
Karena gue lihat itu masih kurang lebih masih sama si Taurus. Jadi lu yang biasanya itu eh, bisa untuk berbuat lebih ke diri lu, lebih baik, ya cobalah lu eksekusi dengan hal yang nyata. Kalau gue bisa ngomong enggak, gue bisa ngomong iya secara tegas gitu ya. Karena memang bagaimanapun ujung-ujungnya cuma lu sama diri lu sendiri gitu loh. Kalau lu udah terbiasa nggak bisa tegas, nah ini bisa dimanfaatin orang. Iya, seperti itulah. Gue nggak mau ngomong lebih jauh ya karena kasihan bagi para Taurus yang tidak bisa ngasih ngasih keputusan secara tegas gitu loh. Apalagi yang masih cenderung untuk berpikir dahulu. Oke, ya, I'm sorry for that. Ya, bagaimana lagi? Ada ratunya tongkat di sini, Leo, Sagittarius sama Aries. Lebih banyak ke Leonya di sini. Ah, ini satu yang gue lihat ini ada yang ngejar-ngejar. Sebenarnya lo itu ke masa depan banget ya ngejarnya gitu loh. Cuma hati-hati aja kalau lu terlalu emosional. Dan hati-hati aja kalau lu itu kesannya ke orang lain itu agak terlalu egois gitu loh. Karena eh, ntar gimana ya, kelihatan ke orang tuh kayak lulu gua gitu loh. Jadi kelihatan di orang lain tuh egois. Bagi para Taurus yang mau menghindari seperti ini lebih baik jangan banyak ngomong. Ke dunia luar, ke orang lain, walaupun yang kelihatannya, oh, gue kenal banget sama orang ini. Oh, gue ini paham banget sama nih orang nggak akan mengkhianati gue. Jadi biasa aja, kesannya tidak usah terlalu yang dibawa apa ya, terlalu open gitu ya, terlalu terbuka sama seseorang gitu. Karena entar backfire. Oh, what is that mean? Karena entar balik lagi ke lu gitu loh. Bahkan bisa dibuat senjata buat nyerang lu gitu ya. Jadi kalau semangat 45, lu mencari uang, lu mencari rezeki, lu mencari masa depan yang lebih baik lu simpen buat diri lu sendiri itu aja. Bagi yang dikejar-kejar atau ngejar-ngejar sesuatu, ini yang gue lihat pelan-pelan aja. Karena kalau lu sudah ngambil keputusan gitu ya, memang logika lu itu jalan. Tetapi masalahnya, logika itu harus dibarengi dengan perasaan. Nah, kalau bisa seimbang aja gitu loh, bukan emosional aja yang menang, bukan logika aja yang menang. Jadi semuanya itu seiring sejalan. Sekiranya itu ke elu itu nggak terlalu menyakiti orang dan orang, ya bagaimana pinter-pinternya lu lah. Karena di sini banyak yang gue lihat gue saranin biasa aja gitu ya. Dalam hal percintaan juga biasa aja gitu. Jadi semuanya biar sama-sama matang gitu loh. Em, Entah kenapa ya. Masa depan sebenarnya bagus loh, keuangan tuh bagus gitu loh. Kalau banyak orang berperan di dalamnya ya. Nggak tahu kenapa. Kok gue lihat banyak 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 pihak yang nyangkut di sini. Ada yang sama keluarga ini, ada yang berkaitan sama keluarga nih, empat tongkat Leo, Sagittarius sama Aries. Ada yang berpasangan, ada yang mau menikah juga, ada yang mau melangsungkan hubungan juga ke jenjang lebih serius. Tadinya tarafnya ngobrol-ngobrol bisa lebih serius gitu loh. Pernikahan ini ada yang berkaitan dengan keluarga juga, ada yang melangsungkan pertunangan juga saya lihat. Ada yang potensi seseorang yang berpotensi untuk hubungan yang lebih serius juga gue lihat ada yang memulai hubungan ke arah sana. Ada juga yang sudah oke, ada juga yang sudah sebenarnya nyebar undangan dan melangsungkan pernikahan gitu loh. Indah banget. Makanya gue lihat sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuma nggak tahu kok kata pelan-pelan aja, biasa saja gitu loh. Semuanya harus hati-hati. Ya itu tadi, antara logika dan perasaan lo harus seimbang, emosional. Entah kenapa ya kok saya nyimpan catatan banget ya. Catatan gue kok kental banget gitu loh sama Aquarius ini. Pelan-pelan aja lu disuruh pelan-pelan. Udah energi lu sendiri, kesatria koin, udah ini kartunya terlambat ini ya. Ada yang tertahan. Hubungannya ada yang tertahan gitu ya, rencana ada yang tertahan. Sebenarnya bukan yang tertahan. Lu diminta untuk lebih berhati-hati aja.
pelan-pelan aja terhadap segala sesuatu, baik itu hubungan, pekerjaan, mau belanja sesuatu pun, eksekusi proyek pun gitu ya, harus dipikir matang. Konsekuensinya ke depannya harus ada simpanan, jadi harus ada cadangan rencana, harus ada alternatif. Kalau lu mau melangsungkan pernikahan misal di hari ini gitu. Nah, kalau misal nggak terlaksana bagaimana? Oh, budget gua sekian, harus ada alternatif budget yang bisa lebih terjangkau itu yang mana. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus lu pikirkan. Kalau lu nggak bisa eksekusi A, bagaimana ke yang B, kira-kira itu nggak terlalu jomplang banget gitu ya. Kira-kira tuh nggak terlalu yang down banget gitulah. Biasa aja lah. Ya tengah-tengah jalan, tengah-tengah. Banyak yang gue lihat di sini sih. Oh, mau nyampaikan yang mana gue sampai bingung gitu ya. Nggak ada kamusnya lu karena ini 6 pedang ya Libra Gemini sama Aquarius, nggak ada kamusnya itu untuk menjalin hubungan dengan orang lama. Menjalin hubungan maksudnya menjalin hubungan baik dengan orang lama karena entar runyam ini ke depannya yang gue lihat. Kalau lu bolak-balik sebenarnya lu masa depan, lu sudah melihat ke masa depan ya. Tetapi kalau lu masih bolak-balik menyambangi orang yang lama, lu masih bolak-balik kembali dengan orang yang lama ini nggak ada kamusnya lu akan bahagia di masa depan. Karena sama-sama lu akan mengulang hal yang sama gitu loh. Manis-manis yang sama gitu ya, keharmonisan yang dulu-dulu pernah ada gitu ya, rasa sayang yang dulu pernah ada terulang lagi. Tapi ya itu kepahitan yang sama tuh. Nah, karena kalian akan cenderung mengulang hal yang sama, nggak akan jauh berbeda dengan orang yang lama. Sebenarnya emang harus tinggalkan. Karena kalau gua pribadi gitu ya, bagian dari apalagi kalau lu udah menjalin hubungan dengan orang yang baru, itu bagian dari eh kalau gua manners ya. Kalau gua itu bagian dari um, gue susah ngomongnya manners tuh apa ya, bukan kayak sopan santun kayak gitu ya, tapi uh, uh, kalau gue bilang apa sih bahasa gue dulu itu masa-masa masa-masa school dulu, masa-masa sekolah dulu, yo sing genah po oh. Yo sing genah po rek. Maksudnya gimana sih? Lu udah putus gitu ya, tapi lu masih menjalin hubungan, ya kan nggak apa-apa kak, gitu loh kan kita kan nggak ada hubungan lagi. Lu ya yang logis dong, kalau lu udah ada orang yang baru gitu ya, nggak sopan banget gitu loh, lu jalin hubungan dengan orang yang lama gitu ya, walaupun hanya sehat, walaupun hanya mau bantu dia gitu ya. Lalu kan nggak menghormati orang yang baru gitu loh. Maksudnya nih gimana gitu. Gue nggak tahu, gue bener-beneran kagak tahu gitu ya. Semua harus seimbang, ada yang berkaitan sama Sagittarius, kartunya keseimbangan di sini. Iya, udah gue bilang harus seimbang aja antara logika lu gitu ya dengan emosi lu. Karena kalau udah berbekal Taurus itu kalau udah dibilang ya kan memang bagusnya kan kayak gini gitu loh. Nah, sementara dianya sendiri itu kurang mungkin untuk mengontrol diri, mungkin untuk mengontrol yang namanya sifat walaupun itu benar gitu ya, nggak terlalu menyakiti, nggak terlalu ngelawan orang lain. Nah, itu mungkin agak diminimkan dulu dah. Something like that, oke? Okay? Dan ini ada The Lovers, ada yang jadikan pilihan, ada kartunya kasih, ada berkaitan dengan Gemini. Kayaknya memang ada yang kurang diprioritaskan ini. Entah si Taurus terlalu down sama pekerjaannya atau orang yang berkaitan sama Taurus. Jadi masalah hati seseorang seharusnya diprioritaskan, nggak merasa diprioritaskan gitu loh. Ada juga yang jadi simpanan sih gue lihat, ada juga menjadi kasih yang lain, ada juga yang berpikiran untuk ke arah sana, ada juga yang menjalani itu, ya itu entahlah ya. Karena memang di sini nggak tahu ada 6 pedang aja, ada sesuatu, ada hubungan, ada karakter, ya namanya karakter ya, ada kebiasaan lama yang dikunjungi dan itu nggak baik, entah orang yang berkaitan sama Taurus atau si Taurusnya gitu loh. Iya, susah deh kalau itu udah watak ya, udah karakter banget, elunya itu nggak bisa ngerubah, elunya udah dengan orang yang baru dan ternyata, iya, mmm, susah. Karena ini yang namanya kesetiaan, gua nggak tahu, loyalty for me is just number one, the star, ada yang dipuja-puja, ada yang berkaitan sama Aquarius nih ya, ya ini, ada yang dikejar-kejar, entah si Taurusnya atau orang berkaitan sama Taurusnya. Hmm.
Tapi ada berapa ya Taurus yang gue lihat sebenarnya nggak peduli gitu ya, mau dikejar-kejar nggak dikejar-kejar, yang dia pikirkan tuh cuma masa depan yang di sini, yang gue lihat. Jadi kesannya ke orang lain tuh nggak peduli gitu, orang lain yang berhubungan sama si Taurusnya berpikir itu si Taurus terlalu egois gitu loh. Padahal gue udah ngasih perhatian sama lu, tapi kenapa lu nya kayak gitu? Jadi kayaknya agak dikesampingkan gitu ya. Jadi agak kesel gitu ya. Jadi agak-agak males sama si Taurusnya gitu. Oke, di kartu terbawah ada The World, udah ngambil keputusan di sini, kartunya dunia, di kartu teratas ada 8 cawan, udah tinggalkan tinggalkan masa lalu, Cancer, Pisces sama Scorpio. Sudah diminta tinggalkan masa lalu, tapi memang ada Taurus yang bolak-balik itu masih menyambangi masa lalu di sini. Dan ada juga akhirnya ini keluarga diambang perceraian juga. Hmm, susah ya. Bagi Taurus yang bahagia, ya pelan-pelan aja. Memang karena di sini ada kartunya Kesatria koin di sini. Jadi walaupun kalian itu, oh hati-hati ya, ada influence orang lain juga. Ada beberapa orang ini yang nggak suka sama lu ini. Jadi akhirnya mencoba mempengaruhi, hati-hati, bisa jalannya hubungan itu nggak baik gitu ya. Jadi bukan hanya tersendat-sendat aja ya, tapi lu sama sama seseorang yang seharusnya memang berarti buat lu ya dalam masalah percintaan gitu bisa nggak jadi karena memang ada campur tangan orang lain. Nah, hati-hati aja. Ya, semua memang kalau gua sih tetap ya, tetap keputusan tuh ada di tangan lu. Kalau lu emang menggantung, kalau lu emang itu sukanya dan masih ngambil omongan orang lain gitu ya. Gue aja karena gue nggak suka gue terlalu ngomongi campur tangan keputusan mereka, gue nggak suka pakai banget gitu loh. Nah, selalu gue akan tanya, lo lu tuh maunya apa gitu loh. Kalau lu anu kayak gini, lu yakin lu bahagia dengan seperti itu, yakin seperti ini, udah sadar konsekuensinya, lu konsisten kayak gini, ya udah gitu loh. Selepas itu gue nggak mau terlalu berurusan ya, karena mereka kan udah pikir baik-baik soal hal itu. Nah, kalau kita nggak terbiasa ke diri kita sendiri seperti itu, ya akhirnya orang lain masuk lagi. Keluarga ngomong A, jadinya bingung lagi. Yang teman ngomongnya B, C, bingung lagi. Belum lagi yang teman rasa musuh atau bahkan lingkungan persaudaraan atau bahkan lingkungan keluarga yang sebenarnya itu nggak suka sama kita. Nah, terus habis itu masuk seolah-olah mereka itu ngasih input yang baik gitu ya. Nah, itu susah. Nah, silahkan dikendalikan sendiri, silahkan dipikir sendiri. Oke. Thank you, Taurus.